Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhasibin wal dzakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia, orang, sosok pribadi yang paling pintar dalam bermuhasabah. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini, kali ini khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita berusaha untuk muhasabah diri untuk menggapai keberkahan di dalam hidup. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu muhasabah? Para ulama mendefinisikan di dalam Islam muhasabah adalah amaliyatu taqyim wa tahlilil af'al wal kalimat wal afkar li tahdidi ma idza kanat mutabaqah lisyari'ah al-islamiyah amla. Jadi muhasabah dalam Islam adalah proses menilai dan menganalisis perbuatan, kata-kata dan pikiran-pikiran kita untuk menentukan apakah semua itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Apakah yang kita lakukan sesuai syariat Islam? Apakah kata-kata yang kita ucapkan sesuai dengan syariat Islam? Apakah yang kita pikirkan, yang ada dalam pikiran kita ini adalah sesuai dengan syariat Islam? Itu yang disebut dengan muhasabah. Tentu yang paling tahu tentang muhasabah dirinya sendiri, dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting seseorang itu untuk pandai bermuhasabah. Muhasabah dalam Islam itu ada 3 minimal. Yang pertama adalah muhasabah diri. Muhasabah kepada diri sendiri, apakah kata-kata, perbuatan dan pikiran-pikiran kita sendiri sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah muhasabah ijtimaiyah, yaitu muhasabah sosial. Apakah perbuatan, kata-kata dan pikiran-pikiran kita di dalam konteks sosial sudah sesuai dengan syariat Islam. Al-muhasabah ad-diniyah, apakah perbuatan, kata-kata dan pikiran kita secara agama, dalam konteks agama, dalam konteks beribadah, dalam konteks beramal soleh sudah sesuai dengan syariat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka sangat penting sekali muhasabah itu. Untuk apa? Yang pertama tahqiqul kamal, agar kita menjadi manusia yang sempurna dalam ibadah. Yang kedua taqyimus suru', menilai perilaku kita dan kemudian memperbaiki. Jadi ketika perilaku kita kurang baik maka kita perbaiki, itu gunanya muhasabah. Tahqiqul adl, menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kadang-kadang kita merasa sudah adil, tetapi kalau seandainya kita renungkan, jangan-jangan
perilaku kita itu belum adil. Kalau jadi pemimpin, dimanapun konteksnya kita berada, kita merasa benar sendiri, kita berat sebelah, tidak adil, tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dan tajannubul adzab, dengan muhasabah kita akan menghilangkan diri dari azab, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam konteks muhasabah untuk mencapai keberkahan hidup ada 4 hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa muhasabah adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi muhasabah itu merupakan perintah Allah. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tetapi perintah Allah juga adalah muhasabah. Allah berfirman sebagaimana dalam muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu artinya adalah kita harus bermuhasabah udah melakukan apa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam tafsirnya ayat ini berbicara bahwa tuhithul mu'minin ala taqwallah wa takhwifihim min adzabi. Ayat ini berbicara tentang bahwa seorang mukmin atau umat Islam itu, orang yang beriman itu harus betul-betul bertakwa kepada Allah dan memberikan menakut-nakuti mereka dari azabnya. Jadi seorang mukmin itu cirinya takwa. Yang kedua, betul-betul dia takut kepada Allah. Kalau kepada selain dari Allah itu jangan takut. Itu ciri orang yang beriman itu begitu. Jangan dibalik, kepada Allah tidak takut, kepada selain Allah takut. Kepada Allah tidak takut, tapi misalnya kepada gaji telat takut. Itu biasanya itu kebalikannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tuhadzirul mu'minin min annallaha khabirum bima ya'malun. Allah mengingatkan ayat ini bahwa Allah itu tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Oleh karena itu harus selalu muhasabah. Mungkin saja orang lain tidak tahu, ya. Mungkin saja atasan tidak tahu. Mungkin saja kalau kita pemimpin, bawahan kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk takwa, sama dengan tafsir Al-Qurtubi Al-Tabari. Al-Tabari juga sama. Ayat ini menegaskan bahwa umat yang beriman itu harus takwa kepada Allah dan harus takut kepada azab-azab Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini juga menjelaskan apa? Pentingnya takwa kepada Allah. Jadi penting sekali kita harus senantiasa takwa. Yang kedua, umat yang beriman itu harus takut, selalu takut kepada azab Allah. Jadi jangan menganggap remeh, sepele, ya. Dan sekarang itu banyak sekali, kalau baca medsos itu banyak propaganda yang kalau kita nggak hati-hati itu sangat berbahaya, sangat membuat kita kadang-kadang tidak takut kepada Allah. Yang ketiga, ahamyatul amal as-shalih, pentingnya amal yang baik, al-amal as-shalih, karena Allah akan senantiasa tahu, dan anallahu khabirum bima ya'malun, dan yakin bahwa Allah itu tahu apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita berbuat baik, nggak usah ingin dilihat orang, karena Allah tahu. Gitu. Jadi nggak usah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, berbuat baik saja. Gitu. Jadi Allah itu Maha tahu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kedua, pentingnya muhasabah untuk menjaga amal. Kenapa kita penting bermuhasabah? Karena agar amal kita itu senantiasa terjaga, tidak kendor, tidak lemes, tidak lemah, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang mencengangkan berbicara tentang orang yang cerdas itu siapa sih? Apakah orang yang cerdas itu yang profesor, doktor? Ya, itu salah satu kriteria. Tapi kata hadis ini justru yang paling cerdas itu adalah al-qais man dana nafsahu
Wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas itu orang yang menghisab dirinya dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu cerdas. Jadi kalau orang pintar hanya berpikir target-target dunia, nah itu enggak pintar. Karena dunia itu tahu sendiri sebentar. Karena dunia itu terbatas. Karena dunia itu pasti rusak. Gitu. Dunia itu pasti hilang, pasti berakhir. Makanya orang bodoh kalau hanya targetnya itu hanya dunia. Meskipun dia seorang yang mungkin berpendidikan tinggi. Meskipun dia misalnya kalau ngomong itu betul-betul diperhatikan orang. Tetapi kalau seandainya dia tidak mentargetkan untuk kehidupan akhirat, nah dia tidak cerdas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah apa cara yang dilakukan untuk muhasabah diri. Bagaimana caranya ya agar kita mampu muhasabah kepada diri kita. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita merenungkan tujuan hidup. Jadi harus sadar tujuan hidup bukan untuk numpuk-numpuk saldo, bukan untuk numpuk-numpuk subscriber dan lain sebagainya. Justru kehidupan kita ini liyak budun, untuk beribadah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk bermanfaat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita itu bermanfaat, jadi khalifah, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama. Untuk apa? Kalau kita tidak memanfaatkan diri kita untuk bermanfaat, tentu sesuai dengan kapasitas. Yang kedua, caranya agar muhasabah itu adalah menghitung amal baik dan buruk. Maka seyogyanya kita memang hitung. Ini udah banyakan baiknya apa buruknya gitu ya. Kalau udah masih buruknya banyak, maka kita tingkatkan kebaikannya. Kalau buruknya lebih banyak, maka buruknya kurangi, kebaikannya tingkatkan. Yang ketiga, memohon ampun atas kesalahan. Senantiasa orang yang beriman itu selalu memohon ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dianggap aneh seorang yang sudah tidak punya dosa tetapi tidak pernah berhenti beramal. Seorang yang dijamin masuk surga tetapi tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Itu kenapa? Karena memohon ampun itu emang sebuah keharusan. Bahkan ad-du'a ibadah. Dalam sebuah hadis sahih, doa juga sendiri adalah ibadah. Jadi kalau kita memohon ampunan apalagi itu juga adalah bagian dari ibadah. Jadi kita meminta saja kepada Allah itu ibadah. Jangan dibalik. Kita seringnya meminta pada manusia. Kalau manusia diminta sekali mungkin bisa, 2 kali bisa, 3 kali mungkin udah malas. Tapi kalau Allah, semakin kita meminta, semakin Allah senang, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah agar senantiasa istiqomah. Jadi minta kepada Allah agar kita istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir berkaitan dengan tema kali ini, bermuhasabah untuk hidup berkah. Keberkahan digapai melalui muhasabah. Kalau kita bisa bermuhasabah, maka kita akan bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah, kata Allah, itu janji. Kalau ada orang yang ingin berubah, dianya tidak berubah, Allah tidak akan berubah. Allah akan merubah, itu pasti Allah merubah kalau kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kalau kita mau berusaha untuk berubah. Jangan hanya berdoa iya, tetapi ada usaha. Maka ada keterangan lain bahwa manusia itu tergantung daripada prasangkanya. Jadi kalau udah ada usaha, prasangkanya tinggi.
dia ingin berhasil masuk ke perguruan tinggi, dia belajar, dia ikut bimbel, dia ikut berbagai upaya, lalu berdoa, maka doanya itu prasangkanya tinggi. Maka ketika itu maka Allah akan mengabulkan, karena prasangka hambanya itulah yang akan Allah giring, yang akan Allah takdirkan kepada hamba tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk bermuhasabah sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jatina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman taqwa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahumma 'an jami'is sahabatil qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazirhum ala ahdika alladzi a'ata ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidawatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.